Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, saya Christopher dan rekan saya Rifki. Saya di sini akan melanjutkan presentasi. Di sini kami akan memulai dengan bab 2. Next slide. Apa itu kajian teoritis? Istilah dan konsep dalam peraturan masyarakat adat akan dikaji dengan kajian teoritis atas konsep masyarakat adat, masyarakat hukum adat, masyarakat tradisional, pengakuan masyarakat, perlindungan, dan pemberdayaan masyarakat adat. Next. Masyarakat adat. Konsep masyarakat adat dalam undang-undang ini mengandung dua konsep, yaitu masyarakat hukum adat dan masyarakat tradisional. Istilah masyarakat adat bukanlah terjemahan dari istilah indigenous people, melainkan padanya. Istilah masyarakat hukum dianggap paling padan dibandingkan dengan istilah-istilah lain seperti masyarakat hukum adat, orang asli, pribumi, masyarakat tradisional, atau bangsa asal. Next. Masyarakat hukum adat. Masyarakat hukum adat merupakan pengembangan dari istilah masyarakat hukum. Literatur hukum adat hanya memberi perhatian pada pembahasan istilah masyarakat hukum yang dalam bahasa Belanda disebut Rechtsgemeenschap. Next. Masyarakat tradisional. Masyarakat tradisional adalah masyarakat yang masih terikat dengan kebiasaan atau adat istiadat yang telah turun-temurun. Keterikatan tersebut menjadikan masyarakat mudah curiga terhadap hal yang baru, menuntut sikap rasional, sehingga masyarakat tradisional kurang kritis. Hal yang membedakan masyarakat tradisional dengan masyarakat modern adalah ketergantungan masyarakat terhadap lingkungan alam sekitarnya. Next. Hak usul dan susunan asli. Kata asal-usul dalam frasa hak asal-usul menuju pada sumber. Dikatakan hak usul asal-usul karena keberadaannya bukan karena pemberian oleh negara atau pemerintah. Hak asal-usul berasal dan diciptakan sendiri oleh komunitas-komunitas auton yang sudah ada sebelum negara dilahirkan. Karena sudah ada sebelum negara lahir, hak asal-usul dinamai juga sebagai hak bawaan untuk membedakannya dengan hak berian. Next. Menurut Sujamto, hak asal-usul mencakup 3 elemen, yaitu 1. Struktur kelembagaan. 2. Mengatur dan mengurus urusan-urusan pemerintahan, terutama yang berhubungan dengan pelayanan publik dan pembinaan. 3. Menentukan sendiri cara untuk memilih dan memberhentikan pimpinannya. Elemen pertama kata lain untuk susunan asli. Elemen yang kedua sebagai sistem, nama atau perantara sosial. Di luar 3 elemen tersebut, hak atas harta kekayaan termasuk hak ulayat juga disebut sebagai cakupan hak asal-usul. Next. Pengakuan dan personalitas hukum. Dalam pengertian ilmu politik sebagaimana yang ditulis oleh Simon Thompson dalam bukunya berjudul The Political Theory of Recognition, A Critical Introduction, pengakuan merupakan suatu tindakan untuk tidak mendiskriminasi individu atau kelompok tertentu. Pengakuan menghendaki negara tidak mengucilkan individu atau kelompok tertentu dengan cara memberikan kesempatan yang sama untuk hak-hak sipilnya. Penghormatan merupakan salah satu unsur pengakuan. Next. Istilah hukum adat merupakan terjemahan langsung dari aderektek dalam bahasa Belanda. Hukum adat adalah adat atau kebiasaan yang memiliki sanksi atau akibat hukum. Pengenaan sanksi merupakan kewenangan fungsionalitas adat baik yang bertugas sebagai pamong atau hakim. Sanksi dapat berbentuk denda, dikucilkan dari acara-acara adat, dicela atau bahkan diusir dari lingkungan persekutuan hukum. Next.
Pengakuan masyarakat adat, pengakuan yang secara nyata terhadap entitas tertentu untuk menjalankan kekuasaan efektif pada suatu wilayah tersebut dengan pengakuan de facto. Pengakuan tersebut bersifat sementara karena pengakuan ini ditunjukkan kepada kenyataan-kenyataan mengenai kedudukan pemerintahan yang baru. Demikian pula dengan masyarakat adat. Pengakuan secara de facto pertama datang dari masyarakat adat itu sendiri dan masyarakat sekitar, yang kemudian memperoleh pengakuan dari komunitas masyarakat lain, yang pada akhirnya dibutuhkan pengakuan secara de jure. Pengakuan de jure dibutuhkan dalam memperoleh perlindungan atas hak-hak masyarakat adat. Next. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain, perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep di mana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian. Next. Yang akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Rifki. Terima kasih kepada rekan saya Christopher. Akan saya lanjutkan, itu sebenarnya adalah tanggung jawab negara. Tanggung jawab negara pemerintah dalam memberikan kepastian atas pengakuan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak masyarakat. Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Berikut ini adalah beberapa poin yang penting terkait dengan teori tanggung jawab negara. Itu adalah satu, kewajiban negara. Negara memiliki kewajiban memajukan dan melindungi hak asasi manusia, bukan hanya satu atau sebagian negara saja, tetapi semua negara wajib melaksanakannya. Yang kedua adalah tanggung jawab pemerintah. Ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM menentukan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dalam perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan HAM. Yang ketiga adalah implementasi tanggung jawab. Implementasi tanggung jawab negara mengikuti substansi hukum, struktur hukum, dan perlindungan hak asasi manusia melalui Undang-Undang HAM nasional. Dan keempat adalah pemenuhan hak masyarakat hukum. Negara memiliki kewajiban memenuhi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai yang secara mandiri dan bersama dengan pemerintah daerah. Yang kelima adalah peran pemerintah daerah. Pemerintah daerah juga memiliki tanggung jawab dalam melindungi dan memajukan hak asasi manusia, terutama dalam konteks pembentukan produk hukum. Next. Adapun negara kesatuan, menurut Andi Hamzah, bahwasanya dikemukakan bahwa tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang atau negara untuk melaksanakan dengan selayaknya apa yang telah diwajibkan padanya. Tanggung jawab negara atau pertanggungjawaban negara terdapat di dalamnya dua istilah yang harus mendapat perhatian, yaitu responsibility dan liability. Kedua istilah ini sering digunakan secara rancu atau diperlakukan untuk menunjuk pada maksud yang sama. Menurut Goldie, perbedaan kedua istilah tersebut adalah menyatakan bahwa istilah responsibility digunakan untuk kewajiban, atau menunjukkan pada standar pemenuhan suatu peran sosial yang ditetapkan oleh sistem hukum. Sedangkan liability yaitu digunakan untuk menunjuk pada konsekuensi dari suatu kesalahan atau kegagalan untuk melaksanakan suatu kewajiban atau untuk memenuhi suatu standar tertentu yang telah ditetapkan. Next. Selanjutnya akan dibahas itu kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, permasalahan yang dihadapi masyarakat, dan perbandingan dengan negara lain. Praktik empiris mengenai masyarakat adat disusun berdasarkan hasil pengumpulan data di Provinsi Bengkulu. Beberapa hal penting yang diperoleh dari hasil pengumpulan data terkait penyusunan naskah akademik dan RUU tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat adat mencakup keberadaan masyarakat adat, pemenuhan hak masyarakat adat dan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat adat. Next. Yang satu, masyarakat adat. Keberadaan masyarakat adat di Indonesia dikenal dalam beberapa istilah untuk mengabarkan masyarakat adat itu sendiri, yakni masyarakat adat, masyarakat hukum adat, dan masyarakat tradisional atau pribumi. Dalam faktanya, ada masyarakat yang menganggap ketiga istilah tersebut merupakan hal yang sama. Namun tidak sedikit pula masyarakat yang memberikan istilah tersebut dengan menyatakan dirinya sebagai masyarakat adat. Next. Pemenuhan hak masyarakat adat.
Masyarakat adat merupakan suatu entitas bangsa yang tidak terpisahkan dan telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia ini berdiri. Bagi suatu entitas bangsa, masyarakat adat baik secara komunal maupun individu memiliki hak dan kewajiban seperti halnya warga negara Indonesia lainnya. Berdasarkan konstitusi hukum negara, masyarakat adat telah diakui dan dilindungi haknya, termasuk hak tradisionalnya sebagai bagian dari hak asasi manusia. Hak masyarakat adat perlu diakui dan dilindungi karena terkait dengan hak kosmologinya terhadap wilayah hutannya. Inilah yang kemudian melahirkan dan erat kaitannya dengan hak-hak lainnya seperti hak ekonomi, hak sosial, hak budaya, hak politik, dan hak mengelola hutan. Ada 3 alasan masyarakat adat memerlukan perhatian, yaitu pertama, hak ekonomi mencakup kebutuhan dasar dan kelangsungan hidup komunitas. Hak ekonomi adalah hak asasi manusia yang harus dipenuhi. Yang kedua adalah hak untuk menentukan nasibnya sendiri. Dan yang terakhir adalah hak atas tanah dan sumber daya alam. Next. Masyarakat adat dan pembangunan. Selama ini, stigma yang melekat pada masyarakat adat sebagai penghambat pembangunan tidaklah benar. Masyarakat adat tidak anti atau menolak pembangunan. Masyarakat adat hanya butuh sosialisasi terlebih dahulu mengenai program pembangunan tersebut, terutama mengenai dampak baik dan buruknya. Pemberdayaan masyarakat adat sebagai bagian entitas bangsa yang tidak terpisahkan, masyarakat adat perlu mendapat perhatian dari pemerintah dan pemerintah daerah, khususnya dalam pemberdayaan komunitas mereka. Hanya saja pemberdayaan masyarakat adat yang dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah belum memiliki standar yang sama, sehingga perlu program pemberdayaan yang dilakukan belum optimal. Materi muatan yang perlu diatur dalam rancangan undang-undang adalah pengaturan mengenai masyarakat adat sebenarnya sudah ada dalam beberapa peraturan perundang-undangan, namun belum diatur secara tegas mengenai hak masyarakat adat. Melainkan lebih cenderung mengatur kewajiban masyarakat adat. Selain itu, belum ada juga pengaturan mengenai tanggung jawab pemerintah dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi hak masyarakat adat. Oleh karena itu, beberapa substansi penting yang perlu diatur dalam rancangan undang-undang tentang pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat antara lain: 1. Mekanisme identifikasi, verifikasi, dan menyatakan peran masyarakat adat dalam peraturan perundang-undangan. Kedua, kelompok masyarakat adat dipastikan dapat keuntungan berdasarkan hak dan kesempatan yang sama dengan anggota masyarakat lain. Yang ketiga, menghapus kesenjangan sosial ekonomi antara masyarakat adat dan masyarakat lainnya, atau perlakuan khusus. Yang keempat, kedudukan hukum adat tidak subordinasi atau hukum positif dalam lingkup keberadaannya mengatur masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Peran dan tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah terhadap keberadaan masyarakat adat. Next. Adapun perbandingan masyarakat adat di negara lain. Orang asli, orang Melayu dan pribumi Sabah dan Sarawak. Orang-orang asli Semenanjung Malaysia umumnya disebut orang asli yang meliputi kurang dari 1% penduduk Malaysia atau kelompok minoritas. Orang asli kendati berstatus pribumi, namun kurang terpenuhi haknya. Ketetapan orang asli ini sudah termuat dalam Konstitusi Malaysia 1997, dimaksudkan untuk membedakan orang asli dari orang asli yang lain di Semenanjung, itu orang Melayu. Dengan dimasukkannya Sabah dan Sarawak, Konstitusi Malaysia memperkenalkan istilah pribumi Sabah dan Sarawak. Jadi Konstitusi Malaysia membedakan dan menentukan 3 kelompok yang jelas berbeda. Ini orang asli, orang Melayu, serta pribumi Sabah dan Sarawak. Next. Next. Ya, sekian itu saja yang dapat saya sampaikan terkait bab 2. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator.